Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-231 ini, didukung oleh para pemain, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Kastu Dewa sebagai Rapodang, Heri Stiono sebagai Dia Sang Ramawijaya, Wiwi sebagai Raja Padmi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Banyak Kapuk menjadi kalang kabut karena mendapat serangan yang begitu cepat dan mendadak. Tapi dia adalah bukan sembarang pendekar. Sekalipun ilmu kanuragan yang dimilikinya belum sempurna, tapi dia matang oleh pengalaman. Dia sudah kenyang mengalami berbagai peristiwa kekerasan. Sebagai salah seorang bekas senopati perang kerajaan Singasari, Banyak Kapuk sudah beberapa kali terlibat peperangan besar. Karena itu dalam waktu yang singkat, dia telah mampu menguasai keadaan. Dia segera mengeluarkan jurus-jurus pertahanan untuk membentengi serangan-serangan lawannya yang datang semakin kencang. Tunggu. Aku tidak pernah bertempur dalam keadaan begini. Kau jangan membuatku penasaran. Kalau kau ingin pertarungan ini diteruskan, bahkan sampai aku terbunuh sekalipun, kau harus lebih dulu mengatakan apa sebenarnya tujuanmu. Kalau kau menganggap aku mempunyai kesalahan, tunjukkanlah kesalahanku itu. Aku tidak bisa bertempur tanpa alasan yang kuat, tanpa sebab-sebab yang mapan. Ku dengar suaramu gemetar, Banyak Kapuk. Kau pasti gentar menghadapi serangan-seranganku. Aku mengakui bahwa kau mempunyai ilmu tata berkelahi yang hebat. Tapi kau jangan lupa, aku adalah Banyak Kapuk. Aku bekas panglima perang kerajaan Singasari. Sudah berapa kali aku pernah terlibat dalam peperangan besar. Karena itu, aku tidak mempunyai alasan untuk merasa gentar menghadapimu.
Bagus, bagus. Kau memang seorang pendekar yang gagah berani. Nah, bersiaplah Banyak Kapuk. Tunggu. Kau belum memenuhi permintaanku. Kau belum menyebutkan siapa dirimu. Dari mana asal usulmu. Dan mengapa kau tiba-tiba ingin menyerang aku? Oh, Banyak Kapuk. Cobalah berpaling ke dalam dirimu. Tengoklah seperti apa masa lalumu. Ya, baik. Aku mengakui. Aku bukanlah seorang laki-laki yang baik. Barangkali aku seringkali melakukan kesalahan. Barangkali secara tidak sengaja. Aku membuat kesalahan terhadapmu. Tapi katakanlah, kapan dan di mana aku telah melakukannya? Banyak Kapuk. Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang lain. Baik disengaja ataupun tidak. Tapi kau, apa kira-kira yang pernah kau lakukan Banyak Kapuk? Kau telah menanam bangkai busuk dalam kehidupan seseorang. Dan bangkai busuk itu masih terus menyebarkan hawa busuk hingga sekarang. Dan anehnya, kau sama sekali tidak pernah merasakan bahwa kau sudah menanamkan bangkai busuk. Kau malah enak-enak berjuang di Majapahit ini untuk mengejar derajat hidup yang lebih tinggi. Kau orang yang gila pangkat, gila kedudukan, dan gila hidup mewah. Kukira dosa-dosamu itu tidak mungkin diampuni lagi. Oh, perempuan, katakan. Katakan dosa apa yang telah kuperbuat padamu. Aku datang kemari bukan untuk membeberkan dosamu. Aku datang kemari untuk membalas dendam Banyak Kapuk. Aku datang kemari untuk mengembalikan bau busuk yang pernah kau tanamkan dalam kehidupan seseorang. Anggu Rapodang. Hanya satu orang, Gusti. Tapi dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kau yakin bahwa dia hanya satu orang? Hamba yakin, Gusti Lembu Sora. Dia memang hanya satu orang saja. Sekalipun dia mempunyai ilmu kanuragan setinggi Batara Brahma, orang itu pasti berpikir dua kali untuk memasuki Majapahit ini. Kecuali dia orang gila, atau dia orang yang kelewat berani. Nampaknya dia hanya mencari satu orang saja, Gusti. Gusti Banyak Kapuk yang dicari. Barangkali dia mempunyai dendam dengan Adi Banyak Kapuk. Ya, kelihatannya begitu, Gusti Lembu Sora. Baiklah, sekalipun hanya satu orang, tapi dia tidak boleh dibiarkan mengacau di Majapahit. Dia harus segera ditangkap. Tapi kita jangan bertindak gegabah. Kita mempunyai pimpinan di sini. Ayo, Rapodang, antarkan aku menghadap Gusti Sanggramawijaya. Baik, Gusti. Jangan-jangan orang itu datang tidak sendirian, Kakang Lembu Sora. Menurut Rapodang, dia hanya sendirian, Gusti. Benar, Gusti. Hamba yakin dia memang hanya sendirian saja. Mungkin dia terlalu percaya pada kemampuannya. Iya, mungkin begitu. Kadangkala seseorang yang mempunyai kemampuan tinggi terlalu percaya pada dirinya sendiri. Tapi tidak jarang seorang yang berkemampuan tinggi mampu mengobrak-abrik sebuah desa. Nah, begini saja Kakang Lembu Sora. Ya, Gusti. Sebaiknya Kakang Lembu Sora segera menghubungi Kakang Ranggalawi. Kemudian kumpulkanlah beberapa orang yang bisa dipercaya seperti Kebu Anabrang, Gajah Biru, Rakrian Demung, Rawuridan, dan kau juga Rapodang. Iya, Gusti. Nah, setelah itu kalian memeriksa seluruh keadaan di sekitar Majapahit ini. Aku tetap mengkhawatirkan bahwa orang itu datang bukan sendirian. Iya. Mungkin saja untuk sementara waktu dia menyuruh teman-temannya bersembunyi. Dan setelah kita semua lengah, barulah dia mengerahkan teman-temannya untuk mengobrak-abrik Majapahit. Baik, Gusti. Perkenankanlah hamba berangkat. Silakan, Kakang Lembu Sora. Lembu Sora dan Rapodang segera meninggalkan serambi rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Untuk sesaat lamanya, Dyah Sanggramawijaya masih duduk bersila. Kemudian dia melangkah ke dalam. Raja Patni, istrinya yang paling dicintainya, menghampirinya di dekat pintu ruangan tengah. Apakah ada sesuatu yang penting, Kakang Wijaya? Iya. Baru saja Rapodang melapor padaku bahwa ada seorang penyusup datang ke Majapahit. Rapodang mengatakan bahwa penyusup itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Dan dia datang hanya sendirian saja.
Dan sekarang Kakang Wijaya hendak menangkap penyusup itu? Iya, Dinda Rajapatni. Orang itu harus segera ditangkap. Dia pasti mempunyai maksud-maksud yang kurang baik. Kakang Wijaya bisa memerintahkan Paman Lembusora ataupun yang lain, ya, untuk menangkapnya. Kakang Wijaya tidak usah bekerja sendiri. Aku harus menjadi contoh pemimpin yang baik, Dinda. Aku tidak boleh tinggal diam di rumah ini, sementara orang-orang lain menyabung nyawa. Tapi kalau memang penyusup itu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, hal itu bisa membahayakan keselamatan Kakang Wijaya. Dinda Rajapatni. Ya, Kakang Wijaya. Kau adalah istriku yang paling kukasihi. Tentunya kau mengerti apa yang kumaksudkan. Aku adalah pemimpin di Pedukuhan Majapahit ini. Akulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Pedukuhan ini. Dan untuk itu aku sudah siap mengorbankan segala-galanya. Bahkan kalau perlu nyawaku sendiri. Aku tidak boleh hanya tinggal main perintah saja. Hal itu memang bisa saja aku lakukan. Tapi aku harus membuat teladan yang baik bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan padaku. Suatu ketika, aku memang perlu hanya berbicara dan merencanakan segala sesuatunya. Tapi pada saat yang lain, aku perlu bertindak sendiri. Dan sekarang ini ada seorang penyusup. Berani datang untuk mengganggu Majapahit. Dia sama saja telah berani menampar muka dia Sang Ramawijaya. Dia harus segera ditangkap. Dan aku sendirilah yang akan menangkapnya. Kakang Wijaya, kalau Kakang Wijaya hendak berangkat juga, jangan lupa mengenakan baju zirah ini. Kalau memang penyusup itu berbahaya, barangkali baju zirah ini akan banyak membantu Kakang Wijaya. Terima kasih, Dinda Rajapatni. Terima kasih atas perhatianmu. Di mana Dinda Tribuana? Apakah dia sudah tidur? Sudah, Kakang Wijaya. Yunda Tribuana, Yunda Pratnya Pramita, dan Yunda Mahadewi sudah tidur, Kakang. Lebih baik mereka tidak tahu, Kakang Wijaya. Iya. Biarkan saja mereka tidur. Baiklah. Aku pergi dulu, Dinda Rajapatni. Silahkan, Kakang Wijaya. Hati-hatilah. Setelah mengenakan baju zirah, dia Sang Ramawijaya melangkah meninggalkan ruang tengah. Dia menyeberangi serambi depan, kemudian turun ke halaman. Di tengah halaman, dia berhenti sejenak untuk mengancingkan baju zirahnya. Baju zirah itu pemberian ayahandanya, Dyah Lembutal. Baju itu terbuat dari kulit lembu, dan bentuknya seperti kutang antakusuma. Barang siapa menggunakan baju zirah seperti itu, maka tubuhnya akan kebal terhadap gempuran bermacam-macam ilmu tingkat tinggi, ataupun senjata-senjata yang ampuh. Setelah mengancingkan baju zirahnya, Dyah Sang Ramawijaya segera melompat ke atas punggung kudanya, dan selanjutnya dia berkuda dengan 1000 atau jurus lengan sejuta. Kau jangan coba-coba mengecohkan aku, Banyak Kapuk. Sama sekali aku tidak bermaksud mengecohmu. Aku juga tidak berniat untuk melarikan diri. Aku sanggup melayani bertarung sampai salah seorang di antara kita roboh tak berkutik. Aku hanya ingin menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwa yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Ya, dulu aku pernah bertemu dengan seseorang yang juga menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Waktu itu, aku sedang melatih ilmu kanuragan di lereng Girinata, di atas desa Lopandak. Tiba-tiba, ada seorang perempuan tua datang menyusup dan mengintip apa yang kami lakukan di lereng Girinata. Setelah bertarung beberapa jurus dengan perempuan tua itu, aku segera tahu bahwa dia pun menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, apa hubunganmu dengan perempuan tua itu? Kau bodoh sekali, Banyak Kapuk. Akulah perempuan tua itu. Waktu itu aku menyamar. Sebenarnya waktu itu aku juga ingin membunuhmu. Tapi kemudian, aku membatalkan niatku. Dan barangkali, malam inilah niatku itu akan terkabulkan. Mengapa kau masih juga menyembunyikan rahasia pribadimu? Mengapa kau tidak mau terus terang saja? Aku melihat adanya keganjilan dalam pertarungan kita ini.
kau menggunakan jurus-jurus lengan seribu. Aku pun, walau tidak banyak, pernah juga mempelajari jurus-jurus lengan seribu. Wah, banyak kapuk. Baiklah, karena kau mendesak juga, aku akan segera mengatakan siapa diriku. Nah, kau pasti ingat sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Bromo yang bernama Desa Tanibala. Ya, aku ingat. Apa hubunganmu dengan desa itu? Aku dilahirkan di desa yang indah dan nyaman itu. Tapi sampai sekarang, aku tidak pernah merasakan keindahannya ataupun kenyamanannya. Bagiku, desa kelahiranku sendiri seperti sebuah neraka dunia. Kasihan sekali. Nampaknya, kau bukan seorang gadis yang bahagia. Tutup mulutmu banyak kabuk. Manusia busuk, manusia kotor. Dengar, kalau kau sudah dapat mengingat desa Tanibala, tentu kau dapat mengingat pula siapa kepala desanya. Oh, ya, tentu saja aku ingat. Kepala desa itu adalah Ki Sugata Brahma. Tunggu, apa hubunganmu dengan Ki Sugata Brahma? Telingamu baik-baik banyak kapuk. Ya. Namaku Sakawuni. Aku adalah cucu Ki Sugata Brahma. Aku adalah putri tunggal Ayu Pupuh. Kau juga bisa mengingat siapa Ayu Pupuh? Tidak. Kau pasti sudah melupakannya. Kau memang laki-laki busuk. Selama ini kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja. Kau datang ke Tanibala untuk menyebarkan aib, untuk menyebarkan sampah berbau busuk. Dan setelah itu, tiba-tiba saja kau lenyap. Kau tidak pernah mau tahu apa yang pernah kau lakukan terhadap seorang gadis yang bernama Ayu Pupuh. Kau tidak bertanggung jawab. Kau datang ke desa Tanibala hanya untuk membuat kami semua menderita. Kau membuat kakekku menderita. Kau membuat Ayu Pupuh ibuku menderita semua hidupnya. Dan kau juga menjejalkan penderitaan itu ke mulutku tanpa perasaan. Nah, apa katamu sekarang banyak kapuk? Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Memang semua itu karena kesalahanku. Rupanya setelah aku pergi, Ayu Pupuh terpaksa menyandang sendirian akibat perbuatan kami. Nah, itulah dosa yang paling besar yang pernah kau lakukan pada kami. Oh, ya. Ya. Sakawuni, aku tidak akan menyangkalnya. Aku mengakuinya. Memang aku ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku mohon maaf, Sakawuni. Maafkan aku, anakku. Anakku? Kau masih berani menyebut anakku pada Sakawuni? Demi para dewa-dewa yang berkuasa di atas langit. Banyak kapuk. Bukanlah orang tua Sakawuni. Sakawuni. Jadi, kau tidak bisa mengampuni kesalahanku. Banyak kapuk. Aku datang ke Majapahit ini bukan untuk mengampuni kesalahanmu, tapi untuk membunuhmu. Sakawuni. Dengarkanlah dulu, Sakawuni. Aku memang telah melupakan ibumu. Tapi aku mempunyai alasan mengapa aku telah melakukannya. Kau mungkin tidak tahu. Aku adalah salah seorang pembesar kerajaan Singasari. Aku disibukkan oleh tugas-tugas dan pekerjaanku sebagai seorang pembesar kerajaan.
Ya, memang. Sebenarnya, aku tidak boleh melupakan ibumu. Aku pun mencintainya, Sakawuni. Sudahlah. Sudah banyak kabuk. Tak usah omong soal cinta. Nanti mulutmu menjadi lebih kotor. Kau hanyalah seorang laki-laki yang pandai mengobrol janji. Sekarang marilah. Kita selesaikan urusan kita. Sekarang juga. Kau harus menebus kesalahanmu pada kakekku. Pada ibuku. Dan padaku. Bersiaplah untuk menjemput ajalmu, banyak kabuk. Tunggu, Sakawuni. Tunggu. Tunggu dulu. Tunggu, Sakawuni. Tunggu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Sakawuni. Banyak kabuk merasa serba salah. Ternyata penyusup yang sekarang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri. Sakawuni terus menyerangnya dengan jurus-jurus maut. Banyak kabuk tidak bisa berbuat lain kecuali bertahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya banyak kabuk harus mati di tangan putrinya sendiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.